Shalom Bapak Ibu semua. Semua sudah siap memuji Tuhan? Yes. Selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imamat Rajani. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik. Mari kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbukti pada hari ini di awal bulan Agustus kami boleh hidup, kami boleh sehat, kami kuat. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Karena itu dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Selain dengan memuji, menyembah, mengucap syukur, yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang mengalir dari hati kami yang mengasihi Engkau. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami dan menyembuhkan kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati
kebaikan tak pernah habis-habisnya Tuhan, selalu baru setiap pagi. Besar rahmat tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi. Glory, glory, Kaulah Rajaku, Bapakku, bawa korban syukur kepada Tuhan yang terbaik, yang termanis, yang terindah di hadapan-Mu. Diberkati Kau Tuhan, disenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, glory, 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 Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai batinku, sebab Dia baik, sangat baik dan rahmat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan, selalu Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah atas kami, atas bangsa kami, atas gereja kami Allah baik, atas seluruh kaum keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
sebab Tuhan layak dipuji, Tuhan layak terima segala kemuliaan. Katakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam dua jempol untuk Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami bersuka cita, bersorak-sorai. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Kau baik, Engkau baik, di dalam hidup. Dua jempol untuk Tuhan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucap syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Yes, teramat baik. You are so good to me. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sebab aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku seturut firman-Mu. Sebab aku percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah
padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus,
Tuhan pada rencana dan janji-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus setiap jemaat berkata, Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali ya di hari Sabat, hari penuh kenikmatan ini. Bagaimana kabar saudaraku yang terkasih? Ya, saya tetap berdoa buat saudara semua dimanapun saudara berada. Ya, kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita semua, keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya kan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri judul dampak dan kekuatan mengucap syukur itu dahsyat. Wow, luar biasa. Ya, kita baca ayatnya di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Begini saudara bunyinya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, ada dua bagian di sini. Dari ayat 2a, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, yang artinya saudaraku ya, dengan segenap hati itu sungguh-sungguh yang keluar dari hati. Kata orang seberang itu lahir batin ya, luar dan dalam, bukan cuma di mulut atau di bibir saja tapi hatinya enggak. Tetapi ini di sini katakan segenap hati sungguh-sungguh, jadi luar dalam. Jadi kalau bibirnya mengatakan mengucap syukur, hatinya juga mengucap syukur. Begitu ya saudaraku. Nah, bagian yang ke B, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, yang artinya saudara itu bersaksi atau menjadi saksi ya, sama dengan memuliakan Tuhan. Ya, kita buka di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat yang ke-23 di bagian A dulu ya saudara. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya. Nah, bagian ayat 23 bagian A ini ya. Di sini ada kata korban. Ya, di sini katakan mempersembahkan korban mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudaraku ya, apa sih sesungguhnya ya korban itu nggak enak saudara ya. Nah saudara lanjut ya. Di sini dikatakan ya, di dalam keadaan baik, artinya korban itu dalam keadaan baik atau tidak baik kita harus mengucap syukur. Ya, saya sambung di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, di sini segala, ada kata dalam segala hal. Ya, itu tekanannya saudara. Ya, jadi baik atau tidak baik, seneng atau tidak seneng, mood atau tidak mood, hati kita ya, kita harus mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki itu dimaui ya, dikehendaki Tuhan, yang dimaui Tuhan, yang diminta oleh Allah, diminta oleh Tuhan. Ya saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 sungguh jelas sekali ya. Jadi saudaraku, baik atau tidak baik keadaannya ya, kita harus mengucap syukur. Tapi saudaraku jujur ya, tidak semudah itu saudaraku ya. Kalau keadaan kita baik ya toh, keluarga kita baik ya, keuangan kita baik ya, kalau kita lagi seneng ya, atau Tuhan kesehatan kita lagi baik, kita bisa mengucap syukur ya, kita bisa mengucap syukur. Wow ya, itu biasa saudaraku
ya, itu biasa, tidak ada kelebihannya. Orang lain pun juga bisa melakukan seperti itu, saudaraku. Tapi di sini yang dituntut Tuhan, yang diminta oleh Tuhan, yang Tuhan kehendaki ialah ya dalam keadaan yang tidak, dalam segala hal, ya dalam segala hal, baik nak baik. Jadi keadaan yang tidak baik pun, ya baik itu keluarga yang mungkin kurang baik hubungannya, kesehatan yang kurang baik, atau keuangan yang kurang baik, ya itu kita harus mengucap syukur. Nah, ini yang namanya korban, saudara. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, maka itu dikatakan kita bisa mempersembahkan syukur sebagai korban, itu memuliakan Tuhan. Ya, dalam sekali, saudara, ini artinya ya sebagai korban. Ya, kalau kita dalam keadaan baik, fine saja semuanya, mengucap syukur itu biasa. Tapi justru dalam keadaan yang tidak baik, kita bisa mengucap syukur. Inilah sungguh luar biasa. Ini tantangannya, saudaraku. Ya, nah, ini saudaraku, dan hubungan, ya. Karena disinilah Tuhan memperhitungkannya atau memberikan poin, ya, atau memperhitungkan, memberikan poin kepada kita, ya. Kita harus mengambil keputusan, memilih mengucap syukur baik atau tidak baik, ya, keadaan kita itu, saudaraku, ya. Jadi di sini dikatakan kita harus mengucap syukur, ya. Tekanannya dalam keadaan baik atau tidak baik, saudaraku, ya. Ini Roh Kudus memberikan hikmat, menaruh di dalam hati saya, menyingkapkan arti mengucap syukur dengan berterima kasih. Terima kasih itu, ya. Mengucap syukur itu beda tipis dengan terima kasih, saudaraku, ya. Memang mengucap syukur itu mengandung arti kata terima kasih. Di sini saya bilang mengandung, bukan berarti mengandung hamil, tetapi saya beri contoh, jeruk itu mengandung vitamin C, ya, bukan, dan di sini juga mengandung arti terima kasih. Tetapi mengucap syukur itu lebih daripada sekedar terima kasih, saudaraku, ya. Ya, jadi arti terdalam dalam mengucap syukur itu ialah legowo, nerimo, saudaraku, ya. Nah, saya berikan lawan katanya, mengucap syukur itu apa? Sungut-sungut, mengeluh, ya, lawan katanya mengucap syukur itu bersungut-sungut, mengeluh, ngeresulo, itu bahasa Jermannya, saudaraku, ya. Nah, ya, saudaraku, kalau kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak baik, itu kita mendapatkan kekuatan, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, karena dikatakan tadi artinya legowo, nerimo, nggak sungut-sungut, ngeluh, ngeresulo, maka kita jadi sakit, ya. Kita bisa pusing, badan kita bisa sakit, ya. Nah, hatinya penuh dengan apa, orang Jerman bilang kemerungsung itu hatinya, ya, saudaraku, ya. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala yang tidak baik itu yang kita alami, kita bisa mengucap syukur, maka kita mendapatkan kekuatan, saudara, ya, mendapatkan kekuatan, bisa damai sejahtera di dalam hati ini, ya. Nah, saudaraku, dan arti terima kasih, ya. Kalau terima kasih itu, ya, kita menerima sesuatu dari seseorang, ya, barulah kita mengatakan terima kasih. Kalau kita tidak menerima barang sesuatu dari seseorang, pasti kita nggak mungkin bilang terima kasih, ya. Nah, contohnya, saudaraku, sama dengan kalau saudara punya anak, ya, terus anak saudara ini diberi sesuatu, barang atau apapun, ya, oleh orang, oleh teman atau siapapun, ya. Lah, pasti kita mengajari anak ini, ayo bilang, ya, pasti disuruh bilang, ayo terima kasih. Nah, ayo bilang terima kasih sama uncle, sama auntie, ya. Pasti kita suruh bilang anak ini terima kasih. Jadi arti terima kasih itu kita menerima, baru ngomong terima kasih, baru mengucapkan terima kasih. Lain dengan mengucap syukur, ya. Nah,
arti terdalam dari terima kasih itu saudaraku yang seringkali kita dengar ya, atau terima, terima sesuatu, nompo sesuatu ya toh. Nah terus kasih itu disalurkan, memberi saudara. Haleluya. Ya, jadi saudaraku di sini dikatakan jadi di dalam keadaan yang tidak baik, kalau kita bisa mengucap syukur itu adalah kita bisa mendapatkan poin, bisa menarik perhatian Tuhan kepada kita. Makanya saya dikatakan judul tadi, mengucap syukur itu dahsyat saudaraku ya. Nah saudaraku, ini ada sebuah kisah di dalam Alkitab ya. Saya bisa jadikan contoh ya, kisah ini di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 ayat sampai 35. Ya, saya bacakan saudaraku di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ya, di sini judulnya anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Anak yang pertama ya, namanya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dan kedua, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberinya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak yang kedua itu Simeon. Ya, yang ke-34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Berhenti di sini dulu saudara, yang sampai 34 ya. Di sini kita tahu kisahnya siapa itu Lea ya. Lea itu anaknya Laban. Laban itu pamannya Yakub ya. Waktu Yakub keluar dari rumahnya ya, dia lari kepada Laban pamannya ini, dan pamannya Laban ini mempunyai 2 orang putri, namanya Lea dan Rahel. Lea yang besar dan Rahel yang kecil. Tetapi Yakub waktu dia ketemu dengan Rahel, dia jatuh hati saudaraku, dia suka, dia cinta kepada Rahel. Sampailah saudara kita kalau baca di ayat sebelumnya ya, dan waktu itu Yakub berjuang 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dia sangat cinta kepada Rahel, tapi Rahel mandul saudaraku. Nah di sini dikatakan ayat 31 ya, karena bahwa Lea tidak dicintai, maka Tuhan membuka kandungan Lea ya. Nah, Lea mengandung lalu melahirkan anak laki-laki yang pertama, diberi nama Ruben. Waktu dia melahirkan anak yang pertama ya, dia bilang, sesungguhnya Tuhan ini memperhatikan sengsaraku. Kalau aku ini nggak dicintai dengan Yakub suaminya, sekarang tentulah aku akan dicintai. Dia berharap saudaraku, dia berharap, oh aku sudah punya anak ini, suamiku akan mencintai aku. Nyatanya enggak saudaraku. Dan yang kedua, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku ya. Tuhan memberikan anak laki-laki lagi yang kedua, dan dia menamai Simeon ya, tidak dicintai saudaraku ya. Dan ke-34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya
Ini suatu pengharapan saudara. Ya, dia melahirkan anak yang ketiga ini. Wah, aku sudah melahirkan, inti dari kata ini ialah kalau aku sudah melahirkan anak 3 laki-laki bagi suamiku Yakub, ya pasti suamiku akan cinta kepada aku, pasti suamiku semakin lengket kepada aku, semakin erat ya, semakin lengket kepadaku. Tapi nyatanya tidak saudaraku. Dan di ayat yang ke-35 di sini itu sia-sia. Apa yang dia saya berikan kesimpulan dari Lea ini, sikap Lea ini sama dengan dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kemampuannya, mengandalkan jalannya sendiri. Ya, kalau aku bisa melahirkan maka suamiku akan mencintai aku, tetapi tidak saudara, tidak dia dapatkannya saudaraku. Dan di ayat yang ke-35 ini ya saya bacakan, mengandung pula lah ia, maka lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, saudaraku. Ini beda dari anak yang pertama yang dia katakan, yang lahir, dia katakan dia melahir anak yang pertama, dia mengatakan di sini dia mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku dicintai. Ya, anak yang pertama lahir yang katakan itu. Yang kedua, ya, yang lahir kedua Simeon, ya, dia juga bilang, ya toh, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Ya, Tuhan mendengar kesengsaraannya dia. Ya, dan yang ketiga, begitu juga waktu Lewi lahir, dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, ya karena aku bisa melahirkan 3 anak laki-laki, ya karena kekuatannya dia, karena dengan kekuatannya, dengan caranya dia, ya toh, maka itu sia-sia saudaraku. Lea tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dari suaminya supaya mencintai dia. 0 saudaraku. Tapi di ayat yang ke-35 disinilah dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini beda saudara dengan yang pertama, dengan yang kedua, dan yang ketiga. Beda saudara di sini ya, dan itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi anak yang keempat lahir diberi nama Yehuda. Ini Lea sadar saudaraku, dia belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun dia belum menerima yang dia harapkan, ya, yang dia minta, ya, yang dia inginkan untuk suaminya bisa cinta kepada dia. Dia belum terima itu saudara, tapi Lea belajar mengucap syukur dan lahirlah Yehuda ini, ya. Lah saudaraku, dia mengambil, ya, di sini dikatakan Lea mengambil sikap dan mengatakan dia belajar untuk bersyukur. Apakah dia sudah mendapatkan yang dia inginkan atau harapkan? Belum saudaraku, belum dia belum menerima, ya. Tapi saudaraku, inilah sebagai korban, ya. Lalu justru kalau keadaan semua baik bisa mengucap syukur, ya itu tadi seperti yang sebelum saya katakan, semua orang bisa, tapi justru dalam keadaan yang tidak baik bisa mengucap syukur. Itulah poin, itulah kuncinya saudaraku, ya. Itulah kuncinya. Tapi Lea mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan, dan itulah kuncinya. Maka disitulah, kalau kita mengucap syukur, disinilah Tuhan menilik dan hati Lea, ya, dan Tuhan mengabulkan keinginan hatinya dan pengharapannya, ya saudaraku yang terkasih, ya. Lea mendapatkan cinta dari suaminya, dan terbukti dari keturunan Yehuda lah, ya, ada Mesias saudaraku, ya. Jadi saudaraku, kalau saat-saat ini, ya, banyak dari kita yang mengalami kesulitan, dan banyak kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan,
kehilangan kesehatan, kehilangan damai sejahtera, apapun yang kita hadapi atau alami, saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Saudara percaya? Amin, saudaraku, dia sungguh baik, ya. Dan apapun yang kita alami itu, yang kita di bumi ini itu kecil, saudaraku, kalau dibandingkan dengan pengorbanannya dia turun dari sorga, ya, untuk mati, rela mati di atas kayu salib untuk berkorban menyelamatkan kita manusia ini supaya selamat, saudara. Dia korbankan nyawanya, saudara, ya. Itu tidak ada bandingannya dengan apa yang saat ini yang kita hadapi, kita alami itu. Sekalipun keadaan kita tidak baik, itu enggak sebanding dengan ketidakbaikan keadaan yang waktu Tuhan Yesus disalib itu, saudara-saudara pernah lihat filmnya, ya, atau begitu luar biasa, ya, nggak ada tandingannya. Kalau saat ini, kalau kita mungkin kesehatan kita kurang baik, keluarga kita kurang baik, ya, ekonomi keuangan kita nggak baik, itu masih kecil, ya, tuh, saudaraku, ya. Hari itu, saudaraku, dia baik, dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, untuk supaya selamat, ya. Kalau keadaan kita sampai saat ini masih baik atau sehat, saudaraku, mengucap syukurlah. Kalau yang bekerja hasilnya tidak seperti dulu, ya, toh dulu gajiku banyak, bisa cukup ini, bisa ini, bisa itu, dan saat ini mendapat gaji separuh atau pendapatannya yang tidak seberapa, saudara, tetaplah mengucap syukur, masih punya penghasilan, ya, masih keadaan baik. Kalau orang-orang yang kita cintai sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mengucap syukurlah bahwa rencana Tuhan itu tetap baik. Amin, saudaraku, ya. Kalau kita masih mempunyai harta yang masih bisa kita jual, ya, atau saudaraku, mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Ya, saudaraku, jangan saudara punya pemikiran, ya, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu jahat, ya, Tuhan itu nggak ada, ya. Kalau Tuhan bisa memberkati aku, maka aku nggak perlu menjual milikku, rumah, mobil, ataupun apapun, saudara, bla bla. Tuhan bisa ngirim uang, benar, saudara. Tetapi Tuhan punya cara, ya. Jangan kita mengatur Tuhan. Ya, yang penting keadaan kita masih dalam keadaan baik, itu, saudaraku, tetap mengucap syukur. Saudara, kalau saudara punya barang, kalau saudara mau jual, kalau itu bisa laku, itu pun karena berkat Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Kalau itu Tuhan tidak memberkati, maka semua itu akan sia-sia, saudaraku, ya. Jadi jangan seperti Lea waktu melahirkan ketiga anaknya itu, dari 31 sampai 34 itu, dengan pengertiannya, dengan kekuatannya, dengan caranya sendiri, ya, aku bisa memberikan 3 anak laki-laki, maka suamiku akan mencintai aku, ya. Hasilnya, saudara, sia-sia, ya. Dan waktu Lea belajar mengucap syukur, maka apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dia dapatkan. Begitu juga, saudaraku, dengan kita, ya, saudaraku yang terkasih, saudara dan saya juga masuk, ya, toh, kalau Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan yang baik. Memang kalau tidak semudah, ya, tidak semudah kalau kita dalam keadaan tidak baik kita bisa mengucap syukur, itu memang sulit, saudaraku, sulit, memang sulit, saya akui, saudaraku. Tetapi kita mau belajar. Itulah perlu ujian, saudaraku. Kenapa ujian dikatakan? Ujian itu bukan hanya cuma dikatakan cuma di bibir saja kita bisa mengucap syukur. Di dalam keadaan yang tidak baik kita bisa mengucap syukur. Itulah ujian, saudaraku. Dan Tuhan bahkan juga tuh, saudara, itu perlu belajar. Karena pada hakikatnya, pada sifat manusiawi kita, ya, manusia ini seringkali kalau menghadapi atau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak nyaman, itu pasti bersungut-sungut, pasti mengeluh, pasti ngeresulo, ya. Itu sifat manusia itu. Dan
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita mau tampil beda. Apapun yang kita hadapi saudaraku, seperti di dalam ke 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi katakan, ya mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan minta dari kita. Ya, disitulah Tuhan akan memberikan poin kepada kita saudaraku. Ya, dari saudaraku, ya dari ketika hati dan perkataan kita, ya toh, itu luar dan dalam, ya toh, dipenuhi ucapan syukur, ya tidak peduli apapun situasinya, mau baik mau tidak baik, ya kita bisa mengucap syukur, maka hal-hal yang terbaik yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, itu pasti kita akan dapatkan dari Tuhan. Pasti Tuhan berikan kepada kita. Ya, mengucap syukur kita itu tidak hanya mengubah situasi yang buruk menjadi berkat, tetapi cinta Tuhan makin tertuju pada kita, saudaraku. Ya, saya berikan contoh Tuhan yang di surga. Ya, atau kalau melihat kita anak-anaknya di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang kurang nyaman, kita bisa mengucap syukur, nggak meresulo, nggak bersungut-sungut, nggak nyalakno sana sini, terlebih nggak nyalakno Tuhan, maka hati Tuhan itu nggak tahan, saudara. Hati Tuhan itu nggak tahan ngelihat kita. Aduh, anakku ini cek baik ya. Lah, seperti itu ya. Kalau saudara punya anak ya, anak saudara nggak berontak, anak saudara nggak nyalahkan saudara ya dalam keadaan yang tidak baik. Ini mungkin dia minta apa, saudara tidak bisa memberikan. Kalau anak saudara berontak, wah papa mama begini tidak bisa begini lah, maka bagaimana sikap saudara ya? Tapi kalau anak itu nerimo, anak itu ya sudahlah, berdoa, mengucap syukur ya, maka hati saudara pasti nggak akan tahan melihat anak saudara seperti itu. Begitulah juga saudara, kita dengan Tuhan sama seperti itu, saudaraku. Jadi mari saudaraku ya, mari apapun keadaan kita yang kita hadapi saat ini, kita mari mengucap syukur ya. Karena mengucap syukur itu dampak dan kekuatan mengucap syukur itu sungguh dahsyat, saudaraku. Tidak sia-sia ya, sangat dahsyat, sangat besar ya. Sungguh luar biasa, saudaraku ya. Di ayat yang akhir ya, kita tutup di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan itu luas, saudaraku ya. Luas artinya selamat di bumi ini, selamat sampai di sorga. Di bumi ini banyak aja Tuhan, selamat dari sakit, selamat dari celaka, selamat dari banyak ya sih. Artinya keselamatan yang dari Allah ya akan Tuhan perlihatkan. Saya ganti ya saudaraku, kurang tepat ya. Kalau ku perlihatkan, dilihat notok, itulah iming-iming saudaraku ya. Dan ini akan Tuhan berikan kepadanya. Nya itu saudara dan saya, gantiin nama saudara ya. Dari sini saya beri contoh, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Tuhan berikan kepada saya, kepada Rini. Wow, sungguh luar biasa saudaraku ya. Mari saudaraku, di dalam apapun keadaan saudaraku, tetap mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, sebab Tuhan itu baik saudaraku ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya, dia sangat baik dan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya untuk diselamatkan. Apalagi cuman perkara yang kecil yang di bumi ini yang kita butuhkan, sandang, papan, pangan, jodoh, apapun saudara, itu bagi Tuhan kecil saudaraku ya. Ayo saudara mengucap syukur kepada Tuhan sebab dia baik. Oh haleluya. Mari saudaraku berdoa. Mari kita berdoa saudaraku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini yang telah sampai kepada kita, kami semuanya Tuhan.
kami sudah mendengarnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini kami tangkap, kami renungkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang memampukan kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu, untuk kami senantiasa Tuhan boleh mengucap syukur Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk kami bisa mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala perkara Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu siapkan hati, siapkan perjamuan juga. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita minta dikuduskan, disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sukacitaku penuh Tuhan di dalam. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi, Ku bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu Tuhan. memuji nama-Mu, Karena ku tahu karena ku ku tahu berkemenangan ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. oleh curahan Darah-Mu. darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Darah-Mu Yesus. darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudaraku yang terkasih, saudara sudah siapkan anggur dengan kosti. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, mari saudara ambil waktu, saudara berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan Yesus semua pelanggaran, semua kesalahan yang sudah saudara lakukan, baik itu sengaja maupun yang tidak. Minta ampun, minta ampun saudaraku yang terkasih, minta ampun. Ora batakaya ramasyikatakaya rabalabashadabar. Mari bangkit berdiri saudaraku. Ora batakaya ramasyatakaya rabalabatakaya ramasyad. Angkat hosti di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan berbicara, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi
saudara dan saya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan sama. Iya nama kata kaya ramasyata kaya ramasyiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara angkat cawan di atas kepala kita. Kira nama kaya ramasyata kaya rawa-rawa. Dengan firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Minum sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih 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 Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami umat manusia ini Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami, Engkau sudah memulihkan kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dan ada di dalam tubuh dan darah kami, ada di dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami boleh sembuh sehat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Golgota itu untuk menebus dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami boleh dibebaskan, kami boleh dimerdekakan Tuhan. Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka semua kutuk Tuhan, kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk keturunan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami dimanapun kami berada. Kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami terima, kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini bulan Juli ini Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun Tuhan Yesus, yaitu Ibu Lydia, Bapak Anton, dan mungkin ada yang lain Tuhan. Bahkan juga Tuhan untuk ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Yongki dan Bapak Ibu David Tuhan. Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu di Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, panjang umur. Tuhan memberikan mereka kebahagiaan Tuhan. Dan Tuhan terlebih mereka Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, semakin hari semakin cinta kepada Engkau, semakin setia, semakin
taat kepada Engkau, melekat kepada Engkau Tuhan. Diberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan ini juga Tuhan Yesus, ya hamba-Mu mengangkat ini amplop Tuhan perpuluhan. Di dalam ini banyak nama-nama Tuhan yang hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu GAP Pemulihan Imamat Rajani mengembalikan perpuluhan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kalau kami melakukan perintah-Mu Tuhan, ketetapan-Mu, maka kami boleh Tuhan menerima Tuhan bagian kami, apa yang Engkau Tuhan firmankan Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih bahkan yang menabur, bahkan yang memberikan Tuhan persembahan ucapan syukur pun Tuhan, Engkau memberkatinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya hamba-Mu berdoa Tuhan buat kami semuanya, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, apapun saat ini Tuhan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Mungkin dari anak-anak-Mu yang sedang sakit, mungkin mereka Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan ekonomi Tuhan, pekerjaannya Tuhan, yang mengalami di dalam hubungan keluarganya bermasalah Tuhan. Apapun itu Tuhan, saya hamba-Mu terbatas, saya hamba-Mu nggak tahu Tuhan satu persatunya, tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong dan melawat kami semuanya. Beri kami kekuatan, beri kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada setiap persoalan pergumulan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau menolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami semuanya Tuhan, umat-Mu umat yang militan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dewasa Tuhan Yesus. Di dalam tantangan Tuhan, kehidupan ini Tuhan yang semakin sulit ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, supaya iman kami tetap kuat Tuhan, berdiri teguh di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak tergoyahkan dengan situasi keadaan yang saat ini terjadi Tuhan. Akan Tuhan, roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh tetap bersukacita Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang baik, sebab Tuhan Allah yang hidup. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tuntun terus langkah di dalam kehidupan kami, untuk kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan.